Bapak dan Ibu guru dari komunitas guruku, tahukah Anda apa pembelian terbesar dalam hidup seseorang? Pembelian terbesar dalam hidup seseorang apa? Tahukah Anda? Jawabannya adalah rumah. Ya, rumah adalah pembelian terbesar dalam hidup seseorang. Ya, mau dia belinya cash, mau dia belinya kredit, tapi rumah adalah pembelian terbesar umumnya dalam hidup manusia. Mungkin sekitar 95% rumah. Yang kedua, tahukah Anda apa pengeluaran terbesar dalam hidup seseorang? Pengeluaran terbesar dalam hidup seseorang adalah anak. Iyalah, begitu anak lahir, jangankan begitu pada saat anaknya belum lahir sekalipun, Anda rutin keluar uang untuk biaya konsultasi ke dokter misalnya setiap bulan. Kemudian ketika anak Anda lahir, Anda keluar uang lagi untuk persalinannya. Kemudian setelah anak Anda lahir, Anda keluar uang untuk makanannya, susunya, bajunya, segala macam biaya hidup dia. Kemudian dia masuk sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan setiap kali masuk jenjang sekolah tertentu, setiap kali masuk ke jenjang tertentu, untuk awalnya masuk TK pertama kali, masuk SD pertama kali, masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, ada uang pangkalnya. Kemudian ada uang bulanannya juga seperti itu. Nah, pada saat video ini saya buat, saya melihat ada sebuah sekolah swasta SMA di daerah saya tinggal lah ya, saya nggak akan sebut namanya. Itu uang bulanannya itu mencapai 5.500.000 per bulan, 5,5 jutaan per bulan, uang bulanan SMA ini. Ya, terlepas bagus atau tidak, kita hanya bicara angkanya. Kemudian lagi, kalau anak Anda SMA mungkin atau perguruan tinggi, dia ada kadang-kadang dia maunya ngekos, Anda bayar pula kosnya. Masuk perguruan tinggi, kadang-kadang setelah masuk perguruan tinggi dia lulus S1, kemudian kadang-kadang Pak, Mas saya mau S2. Ya, dulu waktu saya dulu muda, mereka yang sekolah S2 itu umumnya kerja dulu, dan ketika dia sekolah S2 dia harus bayar, dia bayar sendiri dari kerjaan yang dia lakukan. Sekarang banyak sekali anak lulusan S1 mau terus ke S2 nggak pakai kerja dulu, sehingga dia minta dibayarin oleh orang tuanya. Itu dari satu anak. Karena bagaimana kalau anak Anda 2, bagaimana kalau anak Anda 3? Nah, ya. Jadi intinya uang pengeluaran untuk anak itu luar biasa besar ya, luar biasa besar. Nah, salah satunya adalah pengeluaran untuk pendidikan ya. Ini kalau kita bicara pendidikan formal. Kenapa? Karena biasanya di luar pendidikan formal kadang-kadang Anda mau anak Anda ikut les ini, les itu, dan lain sebagainya, itu duit lagi ya. Oke, sekarang mari kita bicara pendidikan. Ya, utamanya kadang pendidikan formal ya. Apa yang harus Anda lakukan dalam menyiapkan dana untuk persiapan pendidikan formal ini? Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ketahuilah bahwa anak Anda akan menempuh jenjang pendidikan tertentu, dan biasanya karena jenjang pendidikan tertentu ini sama untuk semua orang, maka Anda sudah bisa menentukan. Oke, sebentar lagi dia akan masuk TK, sebentar lagi dia akan masuk SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian Anda harus tulis perkiraan tahunnya, yang mudah sekali. Kalau anak Anda baru lahir, berarti mungkin dia masuk TK sekitar umur 4 tahun. Kemudian Anda lihat deh, dia lahirnya di Juni sampai Desember atau Januari sampai Juni misalnya. Anda cek ke sekolah Anda, ini anak saya kelahiran bulan ini tahun sekian, berarti kira-kira masuk TK atau masuk SD-nya kira-kira kapan ya? Anda hitung sendiri ya. Jadi sekali lagi Anda tulis TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian Anda tulis perkiraan tahunnya, masuk TK tahun sekian, SD tahun sekian, dan seterusnya. Nah, setelah Anda tulis perkiraan tahunnya, ini yang harus Anda lakukan. Anda tulis perkiraan harganya ya. Perkiraan harga ini nomor 1, dari uang pangkalnya sampai uang bulanannya. Nah, kalau uang bulanan, sebagian dari Anda biar gampang Anda merasa kalau untuk uang bulanan saya ambilnya dari gaji bulanan aja deh. Kalau Anda kerja jadi karyawan misalnya, maka gaji bulanan Anda gunakan sebagian untuk bayar SPP bulanan dia, namanya SPP kalau di negeri. Kalau di swasta namanya berbeda, tetapi prinsipnya sama, Anda bayar bulanan. Tetapi mungkin yang harus jadi fokus Anda adalah uang pangkal, uang yang dibayar di muka. Apa yang harus Anda lakukan? Tulis perkiraan uang pangkal. Pertanyaannya sekarang, Mas Hafir, anak saya masih umur 1 tahun. Masuk SD itu umur 6 tahun, which is 5 tahun lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Coba cek. Caranya adalah coba cek berapa sekarang biaya pangkal, uang pangkal masuk SD. Misalnya dapat sebuah angka. Misalnya ini cuma contoh aja. Masuk uang pangkal SD katakan 20 juta rupiah. Ini cuma contoh saja. 20 juta itu pada saat ini. Dengan asumsi harga barang itu naik sekitar 10% per tahun, Anda bisa perkirakan
mengatakan, oke, saat ini masuk SD uang pangkal 20 juta, tapi kalau saya jadikan 5 tahun ya, kira-kira nanti bukan 20 juta lagi dong. Berapa duit? Ini caranya. Kita anggap saja kenaikan harga katakan sekitar 10% per tahun. 10% per tahun. Jadi kalau yang saat ini 20 juta, naik 10% berarti tahun depan 22 juta. Ya tahun depan lagi naik 10% dari 22 juta ya, jadi 24, sekian misal seperti itu. Anda pastikan Anda punya perkiraan angka inflasinya, misalnya 10% ya. Ya udah, kalau 10% berarti Anda kalikan angka desimal itu 1,1. Loh kok bisa 1,1? Karena kalau sebuah barang atau harga barang dan jasa itu dari 100% naik 10%, berarti dari 100% itu dia naik jadi 110%, di mana angka desimalnya adalah 110% itu identik dengan 1,1. Jadi kalau harga masuk uang sekolah sekarang, harga uang pangkal sekarang saat ini adalah 20 juta, berarti tahun depan adalah 20 juta dikali 1,1. Hasilnya tahun depannya lagi dikalikan lagi 1,1 ya. Terus begitu. Sekali lagi angka 1,1 didapat dari asumsi bahwa harga barang itu naik 10% per tahun. Kalau Anda mau pakai angka 20% per tahun, berarti angka desimalnya pengalinya bukan 1,1 tapi 1,2. Mudah sekali. Nah, sekarang ya, setelah Anda melakukan perkiraan berapa jumlah uang pangkal yang harus Anda bayar, sekarang lebih mudah. Kenapa? Karena Anda punya target. Bagaimana cara mencapai target itu? Ya, Anda bisa menyisihkan uang secara rutin setiap bulan. Oke, Mas Hafil, misalnya dari perkiraan saya 5 tahun mendatang uang pangkal masuk SD-nya setelah dimasukkan unsur inflasi katakan menjadi misalnya 35 juta rupiah misalnya. Kalau begitu Mas Hafir, dengan asumsi saya masih punya 5 tahun 5 tahun itu identik dengan 60 bulan 12 bulan, setahun dikalikan 5, maka kalau saya pengen bisa bayar 30 juta dalam waktu 5 tahun, berarti tiap bulan saya harus nabung sekian per bulan ya. Anda bisa hitung sendiri pakai aplikasi Microsoft Excel, atau Anda bisa datang juga ke perbankan minta dihitungin, atau Anda datang ke perusahaan asuransi minta dihitungin ya. Setelah Anda punya target dananya, Anda bisa sisihkan atau nabung secara rutin. Anda masukkan ke produk tabungan pendidikan, atau Anda juga bisa masuk ke produk asuransi pendidikan. Apa bedanya tabungan pendidikan dan asuransi pendidikan? Ini bedanya. Jadi kalau asuransi pendidikan itu adalah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Caranya adalah Anda menyisihkan uang secara rutin tiap bulan. Kemudian kalau anak Anda masuk sekolah, Anda akan dapat sekian persen dari uang pertanggungan yang Anda ambil. Anak Anda masuk SMP dapat sekian persen lagi, dan seterusnya. Tapi di tengah jalan kalau terjadi kematian pada Anda sebagai orang tuanya, maka asuransinya selesai dan dia langsung dapat uang. Itu alternatif. Itu pertama ya. Itu asuransi pendidikan. Yang kedua dan lagi namanya tabungan pendidikan. Jadi tabungan pendidikan itu mirip seperti asuransi pendidikan. Bedanya adalah kalau asuransi pendidikan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, tabungan pendidikan itu dikeluarkan oleh perbankan ya. Jadi caranya adalah Anda seperti nabung biasa ke rekening tabungan biasa, ada suku bunganya yang lebih tinggi daripada suku bunga tabungan biasa. Kenapa? Karena pada tabungan biasa uang Anda boleh ambil uang Anda seenaknya. Pada rekening tabungan pendidikan, rekening Anda dikunci sehingga Anda akan dapat suku bunga yang lebih besar. Rekening Anda dikunci dan tabungan tersebut akan cair setiap kali anak Anda masuk sekolah, masuk SD, SMP dan seterusnya. Dia cair sebagian, masuk SMP dia cair lagi sebagian, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau bicara hasil, maka pengamatan saya biasanya tabungan pendidikan hasilnya biasanya lebih tinggi daripada asuransi pendidikan, tapi dia lebih tidak pasti dibanding asuransi pendidikan. Sebaliknya, asuransi pendidikan umumnya hasilnya lebih kecil daripada tabungan pendidikan, tapi biasanya dia lebih pasti. Kenapa? Karena pada saat anak Anda masuk sekolah, Anda sudah dapat sekian persen. Anak Anda masuk sekolah lagi, Anda dapat sekian persen. Dia lebih pasti. Sementara tabungan pendidikan, dia umumnya lebih tidak pasti, tapi Anda dapat karena Anda dapat bunga tabungan. Itu dia tidak pasti, tapi bunga tabungannya biasanya lebih tinggi daripada tabungan biasa. Nah, kenapa saya katakan tidak pasti? Karena bunga tabungan pendidikan biasanya Anda belum akan tahu kalau belum tahun depan lagi. Tahun ini Anda mungkin tahu, tapi bunga tabungan pendidikan di tahun depan dan tahun depan lagi mungkin Anda belum punya, Anda nggak tahu berapa. Itulah saya katakan dia tidak pasti. Alternatif lain selain asuransi pendidikan, selain tabungan pendidikan, alternatif lain adalah emas. Anda bisa membeli emas secara rutin. Ketika anak Anda masuk sekolah, jumlah emasnya terkumpul sebesar sekian gram, Anda bisa jual lagi.
Dan sekarang yang menarik adalah Anda bisa saja tidak membeli emas tersebut secara fisik, Anda bisa membeli emas tersebut secara digital. Dengan membeli emas secara digital, Anda tidak perlu datang ke sebuah tempat untuk beli emas batangan. Anda sisihkan saja ke aplikasi, di aplikasinya biasanya dia ada aplikasinya. Sisihkan secara rutin, nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Bahkan beberapa, saya tahu ada 1-2 aplikasi beli emas yang bahkan dia menyediakan kalkulator perhitungan dana pendidikan. Misalnya dalam waktu 5 tahun Anda kepingin punya dana sebesar sekian untuk bayar uang sekolah, berarti tiap bulan Anda harus beli emas berapa gram. Ada, saya kenal 1-2 aplikasi jual beli emas yang menyediakan fasilitas seperti itu ya. Nah, ini saya pikir produk-produk yang bisa Anda gunakan untuk persiapan dana pendidikan. Tentunya tidak menutup juga Anda bisa beli produk lain, tapi karena waktu yang terbatas, kita hanya fokus pada tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, dan emas. Ini sekali lagi adalah produk-produk yang bisa Anda pertimbangkan dalam mempersiapkan tabungan pendidikan, dan mudah-mudahan dengan melakukan persiapan sejauh hari, mudah-mudahan nggak ada lagi cerita anak Anda masuk sekolah kemudian Anda bilang ya uangnya nggak ada. Udah tahu anaknya lahir tahun sekian, berarti masuk SD tahun sekian, masuk SMP tahun sekian, dan seterusnya ya. Jangan ada lagi seperti itu. Mudah-mudahan dengan melakukan tips-tips tadi Anda bisa mempersiapkan dana pendidikan Anda dengan baik.